kabar hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Nah, ya sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Alif, bikin berdoa Alif. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Alif. Untuk absennya, itu kalian nanti isi ya di Google Classroom ya, biar jejak kalian terekam. Ya, Bu. Ya, Oke, seperti Bu. biasa, pelajari tentang samaan reaksi dan order reaksi. Ya, di mana untuk tujuan dari pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, kemudian mengolah informasi dan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menentukan order reaksi, persamaan laju reaksi, serta dapat menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan hasil data ini materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kita bahas? Bu, tentang Masih, Bu. faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Iya, betul ya. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingat apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Konsentrasi, Terus apa lagi? luas permukaan, Suhu dan sama katalis. Konsentrasi itu bagaimana? Tia? Semakin tinggi konsentrasi, semakin laju reaksinya. Ya, untuk luas permukaan? Semakin luas permukaan, semakin cepat laju reaksinya, Bu. Untuk kelompoknya tadi Bu sudah share di grup ya? Bisa dilihat untuk kelompoknya. Ya, untuk persamaan laju reaksi dan order reaksi, gambar berikut nih gambarnya. Sudah nampak yang kalian lihat? Apa yang bisa kalian amati? Ada persamaan reaksi, Bu. Persamaan reaksi, ya betul. Terus apa lagi? Dalam tabel ini? Selain itu ada juga konsentrasi zat A dengan zat B yang berbeda. Ada V laju reaksi. Ada V laju reaksi. Di sini ada konsentrasi, kemudian ada V ada laju reaksinya. Nah, dilihat dari data percobaan. Nah, manakah reaksi yang lebih cepat berlangsung dan mana yang lebih lambat dari percobaan 1 sampai ke 3? Karena keempat di sini V-nya belum diketahui. Percobaan 1. Percobaan 2. percobaan 2, percobaan 3, sama percobaan 1, Bu. Percobaan terakhir. Percobaan yang keempat nilainya belum diketahui. Kira-kira dilihat dari ini. Nah, konsentrasi NaO dengan Cl2. Kira-kira untuk laju reaksinya seperti apa? Lebih lambat atau lebih cepat? Lebih cepat, Bu. Karena pengaruh dari konsentrasinya, Bu. Di mana semakin tinggi konsentrasi, maka semakin laju reaksinya. Iya, betul. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Untuk hubungan konsentrasi dengan order reaksi bagaimana, Bu? Oh iya, oke, Rita. Untuk hubungan dari konsentrasi dengan order reaksi. Nah, di sini untuk konsentrasi dia akan mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk tingkat energi atau order reaksi, ya. Di mana semakin tinggi order reaksinya, maka akan semakin cepat reaksi berlangsung. Jika order reaksinya 0, berarti konsentrasi dia tidak mempengaruhi laju persamaan reaksi. Ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Di mana untuk persamaan laju reaksinya maka akan diperoleh V sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. Oke, kalian bisa simak dulu ya. Kalian amati, silakan amati untuk video berikut. Silakan diamati. Berdasarkan data percobaan dengan menggunakan persamaan laju reaksi konsentrasi A dan konsentrasi B, lalu terdapat data laju reaksi. Dari percobaan 1, percobaan 2, dan A dipangkatkan dengan X karena kita tahu ada reaksinya ya, jadi kita misalkan dulu menggunakan X dan menggunakan Y saja. Untuk mencari order reaksi A berarti kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan Y dengan menggunakan percobaan 1 dan percobaan 2. Apakah harga X dan Y itu bisa menggunakan koefisien reaksi atau tidak? Ya, pertanyaan bagus ya, Fadil. Untuk harga X laju reaksi untuk menentukan order reaksinya itu X dan Y kan order reaksi. Itu tidak bisa menggunakan harga koefisien pada persamaan reaksi. Karena untuk harga X dan Y itu dia diperoleh dari data hasil percobaan yang sudah diolah, ya, sudah dilakukan, itu kemudian diolah menjadi sebuah data. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan harga X dan Y. Kerjakan LKPD yang sudah Ibu share lewat ini ya, WA. Silakan diskusikan Ya, Bu. sumber belajarnya, bisa kalian menggunakan buku paket yang kalian siapkan sudah kan? Link yang Ibu bagikan itu ada untuk cara-cara menentukan order reaksi. Sudah selesai, Wati? Kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, kelompoknya Rahma sudah siap? Ya, Bu. Oke, kita langsung dipresentasikan ya, Rahma? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk yang A, order reaksi terhadap NO penggunaan percobaan 1 dan 2. V2 dibagi V1 sama dengan K2 dikali konsentrasi NO pangkat X percobaan 2 dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y percobaan 2 dibagi K1 dikali konsentrasi NO pangkat X percobaan 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y percobaan 1. Karena K2, K1 dan Cl-nya itu sama, jadi kita coret aja. Maka dihasilkan 150 dibagi 30 sama dengan 0,5 dibagi 0,1 pangkat X. Dari pembagian tersebut kita dapatkan 5 sama dengan 5X. X-nya sama dengan 1. Ya, 5 pangkat X. Jadi X-nya kita hasilkan sama dengan 1. Untuk order reaksi terhadap Cl2 menggunakan percobaan 1 dan 3, kita ketahui rumusnya. V3 dibagi V1 sama dengan K3 dikali konsentrasi NO pangkat X percobaan 3 dikali konsentrasi Cl pangkat Y percobaan 3 dibagi K1 dikali konsentrasi NOX percobaan 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y. Kita hasilkan 270 dibagi 30 sama dengan 0,3 dibagi 0,1 pangkat Y. Hasilnya kita hasilkan sama dengan 9 sama dengan 3 pangkat Y. D-nya sama dengan 3. Untuk yang B, persamaan laju reaksi, kita dapatkan V sama dengan K, konsentrasi NO pangkat X, konsentrasi Cl2 pangkat 2. Baru ada lagi satunya, V sama dengan K, konsentrasi NO sama dengan konsentrasi Cl2 pangkat 2. Untuk yang C, tahapan laju reaksi menggunakan percobaan, V sama dengan K, konsentrasi NO, dan konsentrasi Cl2 pangkat 2. Kita hasilkan 30 sama dengan K, konsentrasi 0,1, konsentrasi 0,1 pangkat 2. Terus 30 sama dengan K kali 1 kali 10 min 3. K sama dengan 30 dibagi 1 kali 10 min 3. Maka hasil dari tersebut kita hasilkan 3 kali 10 pangkat 4. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Wati ya. Ya, sudah sangat bagus untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Oke, menanggapi untuk kelompoknya Wati? Saya Bu. Ya. Saya mau bertanya, untuk Ya. menentukan tetapan laju reaksi apakah bisa menggunakan data yang berbeda? Sesuai dengan jawaban Rita bisa disesuaikan dengan soal. Oke ya, untuk ketetapan laju reaksi itu tidak tergantung dari soalnya, bisa menggunakan data lain selain dari data percobaan yang telah disajikan dari soal. Misalkan dalam soal, tentukan tetapan laju reaksi dengan menggunakan konsentrasi, misalkan zat A 0,5 dan zat B 0,6. Berarti kan itu di luar dari data hasil percobaan pada tabel, ya. Berarti konsentrasinya dirubah, ya. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Jadi dari materi yang sudah kita bahas, sudah didiskusikan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, jadi gini. Jadi yang saya simpulkan dari pelajaran sekarang ini yaitu cara menentukan order reaksi terhadap zat A, maka carilah data B yang sama. Dan jika menentukan order reaksi terhadap zat B, maka carilah data zat A yang sama. Kemudian dibuat persamaan laju reaksinya. Selanjutnya menentukan tetapan laju reaksi dari persamaan tersebut dengan menggunakan data hasil percobaan. Oke, kasih tepuk tangan dulu kita buat Alif ya. Sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, Ibu kasih penguatan ya. Untuk hari ini penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Untuk menentukan order reaksi kita bisa menggunakan data dari zat A. Kita pilih yang datanya data dari konsentrasi zat B yang sama. Kemudian untuk mencari order reaksi zat B maka memilih data dari zat B yang sama. Kemudian masukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Setelah itu baru kita menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk refleksi ya masih sama. Nanti kalian tulis untuk refleksi materi hari ini apa yang sudah kalian pelajari, mana yang belum paham, mana yang sudah paham. Nanti kalian share di grup WA ya. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasi sudah Ibu share di Google Classroom ya. Nanti kalian silakan ke depan. Itu kita sudah berganti bab ya tentang kesetimbangan. Akhiri pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Alif dipimpin berdoa. Oh ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya,